yang dahsyat. Engkau yang berdaulat atas kami malam hari ini. Engkau yang berdaulat atas ibadah kami. Engkau yang berdaulat atas seluruh atmosfer di tempat ini. Engkau yang berdaulat atas surga dan bumi ini Tuhan. Engkau yang berdaulat atas pikiran dan hati kami. Bahkan Engkau yang berdaulat atas setiap penglihatan dan pendengaran kami. Malam hari ini Tuhan, biar hadirat-Mu penuhi kami. Biar hadirat-Mu Tuhan kami sukai. Hadirat-Mu Tuhan kami rindukan. Hadirat-Mu Tuhan membukakan mata kami, membukakan telinga kami. Hadirat-Mu yang mengaktifkan seluruh indera kami, sehingga kami bisa memakai dengan tepat dan benar. Karena hadirat-Mu Tuhan yang membangkitkan roh kami. Hadirat-Mu Tuhan yang mengaktifkan setiap firman yang sudah kami dengar dalam hidup kami. Agar hadirat-Mu Tuhan yang menyempurnakan iman percaya kami. Kami membuka hati kami malam hari ini. Biar Engkau Tuhan bicara atas kami. Berkati setiap anak-anak-Mu yang ada di tempat ini. Berkati setiap kami Tuhan. Sehingga ketika kami mendengarkan, hati kami terbuka. Kami menerima apa yang menjadi pesan Tuhan malam hari ini dalam hidup kami. Kami tolak semua pekerjaan iblis yang terus mengganggu, yang terus mau mencuri benih firman. Malam hari ini kami katakan, Engkau tidak berkuasa atas benih firman yang akan kami dapatkan. Engkau tidak pernah berkuasa atas kehidupan kami. Karena Holy Spirit ada di dalam kami. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, pimpin kami malam hari ini. Dan biarlah isi hati-Mu yang kami dengarkan malam hari ini. Terpuji nama-Mu, terpuji Tuhan. Dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Sekali lagi shalom. Kayaknya masih lesu. Sekali lagi shalom saudara. Coba saudara tengok dulu kanan kiri saudara. Saudara tengok kanan kiri ya. Saudara tanya dulu kanan kiri ya. Apakah Anda bersuka cita? Apakah Anda diberkati hari ini? Ya. Tanya yang terakhir saudara, apakah Anda sudah makan apa belum? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, setiap kebaikan Tuhan itu nyata dan besar atas kita. Amin. Ya. Kalau orang percaya saudara, selama ada firman, selama ada hadirat Tuhan, jangan takut. Selama Tuhan itu hadir di tengah kita, maka saudara dan saya jangan pernah takut. Mau dibawa kemanapun ya, mau diperhadapkan dengan apapun, saya yakin saudara, bahwa orang benar itu selalu dibela Tuhan. Katakan amin. Jalan orang benar itu tidak pernah buntu. Ya, katakan sama-sama, jalan saya tidak pernah buntu. Kenapa saudara? Karena di dalam Tuhan selalu ada jalan yang terbuka. Tidak ada jalan dia katakan dia akan buka jalan. Ya, apa yang tidak bisa Tuhan lakukan dalam dunia ini, jangankan yang sakit sembuh, yang mati hidup saudara. Yang tidak ada jadi ada. Ya, jangan yang ada jadi tidak ada. Ya. Artinya apa saudara? Artinya kita ini mendapatkan anugerah berkat Tuhan yang luar biasa. Untuk apa? Untuk kita ini bisa eksis, baik itu di dalam dunia maupun nanti saudara di dalam kerajaan sorga. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam satu unity, dalam satu persekutuan, yang paling penting itu apa? Satu, kehadiran Tuhan. Ya, saya bersyukur saudara, ini kali kedua saya ada di tempat ini. Ya, saya kaget, saya lihat ada Pak Tris di sini. Ya, Shalom Pak Tris, Tuhan berkati. Ya, saudara, saya mau katakan begini saudara, semua waktu ketetapan Tuhan itu Tuhan yang atur. Ya, Tuhan yang atur semuanya. Apakah dia menjadi impact bagi orang Kristen atau bagi saudara dan saya? Satu, kalau Anda jadi lampu akan dicari terangnya. Lampu ini kalau mati pasti Ibu Nancy akan buang. Ya Bu ya, benar ya. Ngapain Ibu Yenti? Ya Ibu Nancy yang sana. Ya, nggak apa-apa Bu, upahnya sama di surga. Ya. Kalau lampu ini mati saudara, nggak terang lagi. Saya mau tanya, ini mau dikoleksi atau mau dibuang? Buang. Garam kalau tidak jadi asin, mau disimpan di dapur. Saya pastikan pasti dibuang, karena tidak berguna. Saudara,
apa yang menjadi impact anak-anak Tuhan di dalam dunia? Satu, ketika yang dicari itu adalah terang, adalah dampak. Itu yang paling penting. Bukan siapa kita, bukan apa merek daripada lampu ini, tetapi dampaknya. Biar mereknya terkenal, tapi kalau mati nggak ada guna. Ya, biar merek garam itu terkenal, tapi kalau udah nggak asin, sekarang kan ada garam yang kurang asin kan? Ya, buat orang hipertensi ada. Gitu. Mama saya bilang, Roman, tolong cari mama garam yang nggak asin. Mana ada garam nggak asin? Ada untuk orang hipertensi. Oh, saya baru tahu saudara, karena saya bebas hipertensi. Ya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu yang dicari adalah dampak. Gereja Tuhan atau persekutuan doa, entah itu apa namanya, saudara, yang dicari adalah dampak, bukan brand. Saudara mau punya brand nama macam-macam terserah, tapi yang iblis paling takuti dari kumpulan orang benar adalah dampaknya. Apa yang menjadi dampak? Ketika God's presence, kehadiran Tuhan, itu paling penting. Amin, saudara. Iblis tidak takut orang Kristen itu kumpul banyak-banyak, mau 10 orang, 1000 orang, 10.000 orang, dia tidak takut. Yang iblis paling takut kalau 2-3 orang kumpul, Kristus hadir. Nah, itu dia paling takut. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, hadirat Tuhan itu sangat penting. Karena apa, saudara? Itu akan membuat kita ini menjadi hidup, menjadi bergerak. Karena apa? Karena kehadiran Tuhan. Ketika handphone aja ini akan terhubung dengan namanya internet, maka semua itu akan berfungsi. Anda beli iPhone, mahal sekali dibanding handphone-handphone yang lain. Isinya luar biasa bagusnya, tapi kalau nggak ada internet, apa daya tangan tak sampai. Ya, tidak ada gunanya, saudara. Tapi kalau handphone ini terhubung dengan internet, maka saudara akan pakai akses yang begitu luar biasa yang ada di dalamnya. Saya mau katakan, kalau saudara dan saya terhubung dengan Allah, saya mau katakan, semua kualitas terbaik dalam hidup itu akan muncul. Amin, saudara. Ya, katakan kanan kirinya, terhubung dengan Tuhan. Terhubung dengan Tuhan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, untuk kita mengerti, sehingga gini, bagaimanakah kita ini bisa berjumpa dengan Tuhan? Kadang manusia itu punya main blok tersendiri, ya. Dan dia sudah patokan bahwa ini loh liturgi kalau ketemu Tuhan seperti ini. Ini loh cara kalau kita ketemu Tuhan seperti ini. Kalau bukan seperti ini tidak bisa ketemu. Kalau seperti ini ketemu. Kalau liturgi gereja ini tidak ketemu. Kalau liturgi gereja ini ketemu. Kalau PD ini tidak ketemu, PD ini ketemu. Kan biasa begitu, saudara. Benar nggak? Makanya kita kadang-kadang merasa paling holy daripada orang-orang lain. Ya, saya kalau ditanya saudara, saya bilang saya belum holy. Kenapa? Kalau sudah holy, sudah kudus, nggak lama dipanggil Tuhan pulang. Baru saya. Bukan saya tidak mau kudus, tidak. Tapi sedang berjuang untuk kita disempurnakan di dalam Tuhan. Ya, makanya jangan terlalu banyak bahas soal surga. Kita harus mempersiapkan di dunia ini apa yang akan kita hadapi. Kita menjadi gereja yang kuat, kita menjadi orang-orang Kristen yang kuat, sehingga apa? Ketika engkau berhadapan dengan tantangan-tantangan yang real dalam satu situasi, engkau berhasil, engkau merdeka, engkau menang, saudara. Jangan sampai saudara sudah terlalu tinggi engkau bahasa roh, tapi begitu ada masalah kecil dalam hidupmu, Anda ya enggak? Sering seperti itu, saudara. Tapi kalau beribadah, ini bahasa rohnya satu balap-balapan. Ya, kalau sana lebih kencang, sini sikala barabas, sini sikala lalala. Wah, terus makin kencang sampai yang ini digudeg telinganya. Saya sering seperti itu. Ketika orang mulai menyembah, tiba-tiba Tuhan buka telinga saya. Dia pikir dia memuji Tuhan, wah sikala barabara. Padahal yang saya dengar apa dia katakan, saudara, dalam bahasa rohnya. Tuhan, saya mau jual rumah saya untuk saya beli ini. Itu yang saya dengar. Setelah habis dia doa, saya panggil, ibu ngomong soal ini, menangis dia. Kenapa? Ternyata itu memang yang dia sedang gemulkan. Tidak semua itu bicara tentang menyembah Tuhan, tidak semua. Saya pernah orang lagi altar call, tiba-tiba dirawat Tuhan, yang saya dengar apa dia katakan, Tuhan jahat. Saya suruh stop, ternyata dia anggota gereja setan. Sering seperti itu, saudara.
Makanya quality apa yang kita bangun di dalam kehidupan kekristenan. Coba kita baca saudara dalam Keluaran 3. Keluaran 3. Kita akan baca ayat 1 sampai 10 saudara. Nah, Keluaran 3 ayat 1 sampai 10. Firman Tuhan katakan demikian. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, lalu berserulah Allah di tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dan kakimu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Ayat 10. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, di sini bagaimana Allah itu mengajarkan Musa banyak hal, saudara. Ya, kalau Anda akan dipakai Tuhan, saya mau katakan, Anda tidak hanya bisa mengandalkan karunia atau talent yang Anda punya, tapi Anda harus dipersiapkan. Musa ini dipersiapkan. Kenapa, saudara? Karena Tuhan punya rencana yang besar atas Musa untuk satu pekerjaan besar. Saya mau tanya, di manakah Musa berjumpa dengan Tuhan? Mayoriti kita semua ini akan mengingat bahwa Musa akan ketemu Tuhan di gunung. Benar, saudara? Ketika dia mendapatkan 10 hukum Taurat, ya. Nah, akhirnya itu yang menjadi acuan kita, bahwa ayo kita kalau ketemu Tuhan naik ke gunung Tuhan. Benar apa benar? Selalu begitu kan? Jadi mindset kita ini dibentuk, kalau saya mau ketemu Tuhan, saya harus ke gunung Tuhan. Tapi kita ini lupa, kalau Musa itu juga ketemu Tuhan di semak duri. Amin, saudara. Makanya ketika kita salah di dalam mengerti firman, akhirnya ketika kita lihat semak duri, kita lari, kita kabur. Kenapa? Itu bukan tempat Tuhan. Tempat Tuhan ada di gunung sana. Di sana gunung kudus Tuhan. Kalau di semak duri, itu bukan tempat Tuhan. Padahal di situ Tuhan ada. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, pertanyaan begini, kenapa Musa ini kalau Tuhan ajar untuk Musa bisa melihat Tuhan di semak duri, ya, yang bisa melukai, yang tidak ada artinya. Bahkan semak duri kebanyakan tumbuh di padang gurun, ya. Tidak ada pohon durian di padang gurun, saudara, cuma ada semak duri. Ya, kalau saudara pernah ke padang gurun, ya. Nah, tapi Tuhan juga mengajarkan Musa bagaimana Musa juga harus ke gunung Tuhan, berpuasa di sana untuk mendapatkan namanya revelation, saudara. Nah, kenapa Allah yang luar biasa ini mempersiapkan Musa?
agar mengerti dari titik terendah sampai titik tertinggi untuk mengerti kehendak Tuhan. Kenapa saudara? Saya mau katakan, karena Musa dipersiapkan untuk memimpin bangsa Israel yang begitu besar. Amin. Banyak orang ingin mendapatkan sesuatu, mendapatkan gift yang besar dari Tuhan, tapi maunya cuma di gunung, tidak mau di padang gurun, atau tidak mau ketemu dengan namanya semak duri, saudara. Akhirnya tidak punya kepekaan, tidak ada yang namanya ketekunan, tidak ada yang namanya kesetiaan, pengen semua instan di gunung itu, tempat Tuhan berjumpa dengan Musa. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya mau katakan saudara, kita orang benar, kita orang percaya, saudara dan saya sebagai orang-orang yang luar biasa di dalam Tuhan, ya, kita ini harus hidup sesuai dengan tuntunan Tuhan. Amin saudara. Kalau engkau mau Tuhan pakai jauh lebih besar daripada apa yang kau pikirkan, saya mau katakan, saudara dan saya harus dibentuk Tuhan, harus diproses Tuhan, supaya apa? Bukan Tuhan kurang kerjaan, tapi supaya saudara dan saya ini bisa dipakai Tuhan untuk pekerjaan besar. Musa ini dipersiapkan untuk memimpin lebih dari 2 juta manusia. Traveling. Gimana travelingnya, saudara? Ya, bukan di Italia, bukan di Korea, bukan. Travelingnya itu di padang gurun. Apa yang dilihat di padang gurun? Kalau saudara traveling pergi di Korea, saudara bisa lihat banyak sekali yang indah-indah. Ke Thailand banyak yang indah-indah. Tapi di padang gurun Anda traveling ke sana, apa yang Anda lihat? Saya mau katakan cuma satu. Anda cuma lihat mujizat Tuhan. Amin. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, Anda akan mengalami mujizat Tuhan. Anda akan melihat, menguatkan mata dan imanmu ketika engkau ini traveling di padang gurun. Tapi disitulah saudara dan saya akan menjadi orang yang punya kepekaan, yang punya pengertian bahwa dimanapun Tuhan berada, saya berada, Tuhan juga hadir. Ya. Nah saudara, firman Tuhan katakan begini. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri yang tempat kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Ia melihat tempatnya semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Kenapa semak duri ini tidak dimakan api? Padahal ada api di situ. Kenapa saudara? Maksud Tuhan, karena semak duri itu dipakai untuk membuat Musa mengerti. Kenapa kok semak duri dalam kehidupanku ini tidak pernah habis? Padahal saya sudah cari Tuhan, padahal saya sudah melayani Tuhan, padahal saya sudah giat. Kenapa kok tidak habis-habis semak duri ini? Saya mau katakan, padahal semak duri itu tidak pernah hangus dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kita tetap mengerti Dia selalu hadir. Amin saudara. Tepuk tangan. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, hadirat Tuhan ini begitu penting, ya. Karena kehadiran Tuhan bagi orang yang benar, orang yang dipilih itu tidak menghanguskan. Tapi kehadiran Tuhan bagi orang yang jahat kepada Tuhan itu akan menghanguskan. Ya, saudara lihat apa yang terjadi ketika Musa ini dia mulai masuk namanya hadirat Tuhan. Apa itu hadirat Tuhan? Ketika Tuhan hadir, ya, hadirat itu hadir. Ya, jadi satu atmosfer di mana Allah itu hadir. Nah, ketika Allah itu hadir, saudara, apa yang terjadi? Ayat 7, coba saudara lihat. Lalu ia berfirman. Jadi ketika satu ibadah, satu persekutuan, ada hadirat Tuhan, artinya Tuhan hadir, apa yang terjadi? Lalu ada firman. Amin. Apa firman itu? Dari ayat 7 sampai ayat 8, apa isinya ayat 8, saudara? Ya, akulah Allah ayahmu Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, lalu akhirnya Musa mengerti bahwa itu Allah dari nenek moyangku. Ayat 9 saudara perhatikan. Ketika Musa mulai masuk di dalam hadirat Tuhan, ada komunikasi yang terjalin situ. Ayat 9 begini saudara. Dan Tuhan berfirman, inti daripada Musa berjumpa dengan Tuhan di semak duri. Apa saudara?
Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Israel. Saudara lihat, ternyata di dalam hadirat Tuhan Allah itu berkomunikasi, mencurahkan isi hatinya. Allah katakan bahwa aku telah sungguh memperhatikan kesengsaraan umatku di Mesir. Aku telah mendengar seruan mereka, sebab pengarah-pengarah mereka. Aku mengetahui penderitaan mereka. Saudara, lewat hadirat Tuhan, Allah itu tahu apa yang menjadi pergumulan saudara dan saya. Katakan amin. Ketika engkau dalam hadirat Tuhan, apa yang paling penting engkau dapatkan dalam hadirat Tuhan? Anda yang ngoceh atau Tuhan yang berfirman? Mana lebih penting? Tuhan berfirman. Mana saudara? Coba tanya kanan kiri. Mana lebih penting? Tuhan berfirman. Ayo. Tuhan berfirman kan? Ya. Ibu, Tuhan berfirman ya. Coba tanya sampingnya, betul Tuhan berfirman atau Anda yang berfirman? Ayo. Ya. Kebanyakan dalam hadirat Tuhan, bukan Tuhan yang berfirman, kita ini yang berfirman untuk Tuhan. Benar apa benar saudara? Selalu seperti itu. Pasti kita tok yang ngoceh, kita terus yang ngoceh, kita terus yang ngomong. Padahal apa yang kita omongin ini belum tentu itu relevan, belum tentu itu kehendak Tuhan. Tapi kalau Allah yang berfirman dalam satu persekutuan, saya mau katakan, itu akan melahirkan namanya revival and breakthrough. Amin saudara. Akan melahirkan sesuatu yang hidup, sesuatu yang bergerak dan luar biasa saudara. Ya. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, coba kita baca ya, satu firman yang luar biasa. Kita baca di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 26 sampai 28. Jadi kalau Allah hadir itu secara spesifik ya, itu ada saudara. Jadi kadang begini, kalau Tuhan hadir, apa sih yang bisa kita pastikan tanda kalau Tuhan itu hadir? Iya kan? Mungkin saudara tidak berpikir seperti itu, tapi kalau saya akan berpikir, kalau Tuhan hadir betul di tempat ini, apa tandanya apa? Ada banyak orang bilang katakan gini, saya orang dipenuhi Roh Kudus. Ayo kita uji, betul Anda dipimpin oleh Roh Kudus atau tidak? Betul Anda dipenuhi Roh Kudus atau tidak? Pasti saudara, ada satu tanda yang spesifik kalau Allah hadir atau Holy Spirit itu hadir. Pasti ada tanda ya. Coba saudara lihat ya, ayat 26 katakan begini, dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Saudara perhatikan ini, supaya mereka mencari Dia, mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab, nah saudara garis bawah ini, sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Saudara, kalau Allah hadir dalam satu persekutuan, artinya apa saudara? Allah itu berdaulat di atas hidup, di dalam kehidupan kita, dan kita itu in Christ di dalam Dia, ya, Dia di dalam kita. Apa yang terjadi? Firman Tuhan katakan kita itu hidup. Ya, katakan sama-sama, saya hidup. Saya hidup. Saudara, tanda orang hidup itu menyatu dan seluruh organ tubuhnya berfungsi dengan baik. Tanda kematian adalah organ tubuh tidak berfungsi. Kalau orang mati, lama-lama kepala dengan badannya ini akan putus. Ya, itu tanda perpisahannya, kematian. Jadi, tanda orang hidup, semua organnya itu akan berfungsi. Tanda orang yang ada di dalam hadirat Tuhan, seluruh inderanya akan berfungsi. Kehidupannya akan berfungsi. Apakah yang berfungsi? Kasih, sukacita, damai sejahtera. Apa lagi saudara? Kelemah lembutan, penguasaan diri, kebaikan, kesetiaan, dan seterusnya. Ada 9 buah roh, yang 10-nya duren.
Saudara, itu berfungsi. Bagaimanakah kita katakan bahwa saya ini dipenuhi Holy Spirit, tapi tidak bisa menguasai diri? Tetangga kita dapat berkat, kita tensinya naik. Iya kan? Orang lain rezekinya naik, kita tensinya naik juga. Gak mau kalah, selalu begitu. Orang lain pelayanan sudah luar biasa, kita tensinya naik, cemburu, iri dan lain sebagainya. Apakah itu pekerjaan Holy Spirit? Ketika kita dipenuhi Roh Kudus, maka kita tidak mau bergaul dengan orang lain. Bukankah pekerjaan Roh Kudus ketika dia berdaulat atas seseorang? Firman Tuhan katakan, keturunanmu itu akan memperoleh bangsa-bangsa. Lapangkan tempat kemahmu, dibentangkan tenda kediamanmu. Artinya apa, saudara? Ketika Roh Allah menguasai gereja Tuhan, menguasai saudara dan saya, kita ini akan berkembang luar biasa. Katakan amin. Usahamu akan berkembang, pelayananmu akan berkembang. Itu seperti itu. Itu hadirat Tuhan, saudara. Ya, dikatakan bahwa kita hidup. Ya, hidup artinya apa, saudara? Artinya bekerja sebagaimana mestinya Anda bisa menghasilkan. Pohon kalau dia hidup, dia akan tumbuh sebagaimana mestinya, dia akan menghasilkan. Saudara, kalau ada di dalam hadirat Tuhan, Anda in Christ di dalam dia, maka Anda akan tidak menganggur, Anda akan bekerja seperti bagaimana biasanya engkau mengerjakan sebuah panggilanmu, talentmu, saudara, dan pasti menghasilkan. Dan firman Tuhan katakan, buah itu tetap. Jadi apakah kita di dalam Tuhan akhirnya kita tidak bisa berbuah? Salah. Kita pasti menghasilkan. Bahkan dalam terjemahan lain dikatakan akan menghasilkan jauh lebih banyak lagi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, betapa pentingnya hadirat Tuhan bagi gereja. Ketika gereja berkumpul, suatu saat nanti di akhir zaman, ada masa waktunya firman akan diangkat. Saudara, satu kali saya pernah dapat penglihatan. Saya lagi berdoa, tiba-tiba saya dilihat di gereja. Jadi penglihatan kurang lebih 9 tahun lalu, udah lama. Tiba-tiba saya ingat. Ya. Tiba-tiba saudara, saya lihat penglihatan. Ada gereja besar ya. Terus orang itu penuh di luar dan di dalam. Semua orang teriak-teriak panggil nama Yesus. Semua orang teriak. Dan itu orang itu mungkin ratusan ribu, saudara, dalam penglihatan saya. Terus tiba-tiba penglihatan saya ini masuk di dalam gereja. Dari luar itu masuk seperti dalam gereja. Itu orang di dalam gereja itu penuh sampai di atas mimbar. Mereka teriak-teriak, kira-kira kalau di mimbar di sini mereka kumpul di titik begini, mereka kumpul panjang nama Tuhan. Saudara, waktu saya lihat itu, tiba-tiba seperti Tuhan itu bicara dengan penglihatan. Mereka mencari aku, tapi aku. Saudara, akan ada masa Anda datang ke tempat ini, Anda teriak cari Tuhan, tidak ada hadirat Tuhan. Sampai putus lidahmu Anda cari tempat ini, panggil Tuhan, tidak akan ada. Makanya firman Tuhan katakan, selama waktu masih ada, melayani itu. Selama waktu masih ada, tidak usah saudara cari yang spektakuler, yang luar biasa, yang bikin saudara munyek kepalamu, gak usah. Gak usah. Cari aja dengan kesederhanaan. Cari aja apa yang bisa engkau lakukan. Cari aja apa yang kau bisa mengerti. Tekun, setia. Kekristenan, kita tidak diajar sesuatu yang instan. Kita tidak diajarkan sesuatu yang kita cuma pingin euforia dalam satu ibadah. Bukan. Firman Tuhan katakan ketika kita membaptis, kita mengajar mereka. Artinya membangun semua kekristenan dalam ketekunan. Dan ketekunan menghasilkan tahan uji dan pengharapan yang tidak mengecewakan. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kemudian apa? Kemudian ketika kita sebab dia di dalam kita, hidup. Kemudian apa, saudara? Bergerak. Move. Artinya apa? Bergerak ini dalam terjemahan lain dikatakan begini, saudara. Berpindah dari tempat satu ke tempat lain, atau kedudukan satu kepada kedudukan yang lain. Ketika Allah, hadirat Tuhan menguasai
Yang namanya Daud, dia berpindah dari padang gurun pada kerajaan. Ketika hadirat Tuhan itu menaungi yang namanya Yusuf, statusnya berubah. Dari budak menjadi orang kedua di Mesir. Berubah. Ketika hadirat Tuhan menaungi namanya Yakub yang dulu penipu, dia berubah menjadi Israel. Ketika hadirat Tuhan menaungi hidup kita, maka hidup kita yang lama akan berubah jadi hidup yang baru. Katakan kanan kiri, ayo hidup yang baru. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman itu selalu bergerak. Karena firman Tuhan katakan jalanmu akan terus naik, bukan turun. Ya, ini bukan hoki-hokian, saudara. Ya, bukan. Ini firman ya dan amin. Kalau saudara Anda percaya, Anda lakukan dengan betul, dengan pengertian yang benar, maka firman itu akan membela seluruh perjalanan. Percayalah, saudara. Percaya. Ya. Dikatakan akan berpindah dari kedudukan satu kepada kedudukan yang lain. Anda tidak akan diam, Anda akan memulai suatu usaha, Anda akan mengadakan satu gerakan, Anda akan berusaha giat untuk terhubung ya, satu dengan yang lain. Artinya apa, saudara? Hidup yang tadi saya katakan. Jadi kalau kita di dalam Tuhan, hadirat Tuhan itu ada, kita ini akan mulai bergerak. Yang tadinya kita kerjanya biasa-biasa akan tumbuh. Itu firman Tuhan, bukan kata saya. Kalau Anda tidak percaya, Anda pulang baca kembali firman ini, Anda renungkan. Kalau Anda tidak percaya lagi, Anda komplain sama lembaga Alkitab Indonesia. Kalau Anda tidak percaya lagi, ya masalah, saya nggak tahu. Ya. Mau komplain kemana? Komplain sama Tuhan. Banyak orang mengerti firman, tapi sedikit yang melakukan. Saudara, dalam hidupku, saya ini gini, selalu belajar. Coba lakuin aja dulu firman ini. Gak usah yang terlalu ribet-ribet. Aduh, yang pokoknya yang apa ya? Jadi kita jadi ahli teolog atau jadi ahli Taurat. Apa yang saudara mengerti, lakukan aja dulu. Lakukan. Saya dulu belajar, saudara. Saya belajar gini. Kalau mentor saya katakan begini, Roman, kalau kamu mau jadi pemimpin, ini firmannya. Apa itu? Kamu harus setting pikiranmu ini jadi yang benar. Apa yang benar? Pikiran pemimpin itu apa? Firman Tuhan katakan, pikirkan yang mulia, yang baik, yang sedap didengar, yang mendatangkan kebajikan. Pikirkanlah semua itu sebab Allah sumber damai sejahtera yang melampaui segala akal itu akan menyertai engkau sampai selama-lamanya. Saudara, saya praktekkan dulu. Saya praktekkan. Ya, praktekkan itu, saudara, betul. Dalam setiap pelayanan saya diangkat jadi leader ini, jadi leader itu, jadi leader ini, jadi leader itu, saudara. Di usia muda, bukan saya menyombongkan diri, tidak, tapi saya mau saksikan bahwa firman itu ya dan amin, berlaku bagi siapapun yang melakukan firman. Makanya masalah di akhir zaman dalam penghakiman adalah apa? Banyak yang berkata-kata tentang Yesus, tapi firman Tuhan katakan yang masuk adalah yang melakukan, bukan yang hanya berkata-kata. Real. Anda kalau mau mengikuti firman seperti itu, saudara, ya, itu firmannya dan amin. Kalau Anda punya 10 pengetahuan tentang firman, tapi satu pun Anda tidak lakukan, iman tanpa perbuatan sia-sia. Iman timbul dari mana? Dari firman. Firman dilakukan baru jadi. Firman tidak dilakukan, tidak jadi. Hanya jadi apa, saudara? Ayat emas, ayat hafalan. Hanya jadi visi tahun ini, tahun depan berubah lagi visi, terus menerus sampai 10 tahun, tidak pernah berubah hidup. Karena Tuhan tidak berubah, saya pun tidak berubah. Ini top makan, tiap akhir bulan makan Indomie terus, begitu terus. Ya, selalu seperti itu, saudara. Tuhan itu pokoknya cuma rohani, jasmani tidak. Salah. Apa yang terjadi di alam roh, apa yang terjadi di surga, terjadi di bumi. Karena yang menentukan terjadi di bumi adalah orang-orang benar. Firmanlah yang menentukan apa yang harus terjadi di bumi. Makanya kita tugasnya berdoa supaya apa? Doa itu menentukan apa yang next akan terjadi.
di dalam dunia maupun dalam kehidupan saudara dan saya. Tapi kalau kita tidak pernah berdoa, apakah yang akan terjadi dalam hidup kita? Karena tidak pernah kita tabur doa di situ. Kapan kita tabur doa? Kalau kepepet. Bangun tidur, tukang tagih sudah penuh depan rumah, baru kepepet doa, baru telepon pastor. Selalu begitu, saudara. Kemarin saya terima telepon, baru terima telepon udah nangis dia, pastor. Apalagi ya, untuk dengar dia nangis saja butuh waktu 30 menit, saudara. Belum ngomong intinya. Habis nangis-nangis saya tanya, kenapa? Apalagi terjadi apa? Karena dulu udah pernah ketemu sama saya. Apa yang saya omongin terjadi. Pastor, saya sudah hamil 4 bulan. Puji Tuhan. Tapi pasanganku ini, pastor, gak mau tanggung jawab. Ya sudah begitu resikonya. Sudah begitu. Dikasih warning kamu gak dengar. Sekarang terjadi seperti itu apa? Pastor bagaimana Pastor? Apa Tuhan bisa tolong, bisa bantu begini-begini? Pastor doakan, Pastor ayo Pastor kita doa puasa. Nehi, enak aja. Anda yang asik-asik sampai hamil, saya disuruh puasa. Enak aja. Udah kapok saya sama jemaat model begini, saudara. Kapok saya. Ya. Dulu saya sama istri pernah layani satu keluarga ya. Pastor, saya mau suamiku pulang Pastor ya. Saya mau doa puasa. Betul Bu ya, kita doa puasa. Nanti saya bantu sama istri doa puasa. Pokoknya ibu komitmen doa. Iya. Baru 1 bulan hilang dia. Saya sama istri doa puasa 3 bulan dia. Iya baik 3 bulan doa puasa. Dalam hatiku saudara ya, ini memang ibu ini kurang ajar. Dia kira Tuhanku ini kasir kali. Kapan dia mau datang pergi dia pergi aja. Saya udah naikkan sama Tuhan, masa saya tinggalin sama Tuhan? Saya tanggung jawab dengan doa itu. Gak mau dia doain lagi. Pastor, gak mungkin Pastor, udah biarin aja suamiku tuh papa pergi dengan istrinya. Ya Anda enak aja ngomong. Anda gak usah datang-datang lagi. Biar saya sama istri berdoa. Hilang dia sudah. Saya sama istri doa. Jujur saya sambil ngomel. Memang ini jemaat begini kurang ajar nih. Lain kali saya gak mau saya ketipu sama model begini. Karena saya harus tanggung jawab saudara. Doa sama istri. Tiba-tiba dia telepon saya. Nangis lagi, Pastor, saya mau doa puasa. Tidak. Out. Saya sama istriku udah doa puasa. Telepon lagi dia. Pastor, kali ini saya sungguh-sungguh. Nehi. Out. Kamu mau main-main sama Tuhan? Saya mau saudara. Ya jangan kamu pikir saya punya Tuhan ini kamu kasih sampah sembarangan. Ya mau saya. Ya, tergantung saudara mau hormati Tuhan seperti apa ya, tergantung Anda punya pribadi ya. Kalau saya pribadi nggak mau. Apa yang saya naikkan sama Tuhan saya pertanggungjawabkan. Ya. Sampai akhirnya berapa kali dia telepon. Saya bilang, Ibu, kalau sampai Ibu tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan ya, awas. Bukan cuma 3 salib di Golgota, Anda 1 keempat Anda disalib di situ. Saya kesel saudara. Ya. Anda disalib yang keempat di situ. Akhirnya dia sungguh-sungguh saudara doa puasa sampai bulan ke-6. Apa yang terjadi? Dipulihkan kembali. Saudara yang dikasih oleh Tuhan berkat. Jadi ada satu perubahan yang terjadi ketika Holy Spirit, hadirat Tuhan itu menaungi saudara dan saya. Itulah yang bisa kita andalkan dalam kehidupan ini. Kemudian, ya, dikatakan bahwa sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, dan apa saudara kita ada. Apa maksudnya ada? Kita ada itu saudara di dalam terjemahan lain dikatakan bahwa eksis. Ya. Nah, eksis ini artinya gini saudara. Itu diakui keberadaannya. Itu eksis. Saudara lihat bangsa Palestina sampai hari ini dia berjuang supaya apa saudara? Satu, diakui keberadaannya sebagai satu negara yang merdeka dan berdaulat. Ternyata eksis ini membuat saudara dan saya, hidup kita yang ada di dalam Tuhan itu akan diakui keberadaannya. Apa yang diakui? Saudara lihat ketika anak-anaknya Imam Skewa mengusir iblis, ya, orang kerasukan. Apa orang kerasukan itu katakan? Yesus aku kenal, Paulus
harus aku ketahui apa, saudara? Iblis ini mengakui keadaannya Yesus dan Paulus. Tapi yang tidak diakui siapa? Anaknya Imam Skewa. Sampean siapa? Anda ini siapa? Tidak diakui sama iblis. Pengakuan itu penting, saudara. Jadi ketika kita hidup di dalam Tuhan, maka kita eksis. Kehidupan kita itu diakui. Anda bekerja, Anda melayani, Anda ada dimanapun apa yang kau lakukan, saya mau katakan akan diakui keberadaan bahwa engkau punya pengaruh. Amin, saudara. Kemudian apa? Eksis itu berbicara tentang Anda dan saya akan berkembang. Jadi apa yang engkau kerjakan, apa yang engkau lakukan di dalam Tuhan, itu akan diakui dan berkembang. Ini firman, saudara, dan ini fakta. Ya. Saya dulu mimpin riset. Se-Indonesia saya mimpin riset, saudara. Riset itu selalu bergerak pada ketika sesuatu revival terjadi, maka akan berkembang yang namanya ekonomi satu daerah. Terjadi seperti itu. Dari satu orang, akhirnya terjadilah satu revival, terjadilah satu kebangunan besar yang akhirnya menarik banyak sekali manusia, sehingga ekonomi itu akan tumbuh, berdampak kepada sistem ekonomi di daerah sekitar. Ya, Indonesia ini banyak sekali titik revival di dalam dunia. Kenapa, saudara? Ketika Allah hadir. Makanya, saudara, satu yang iblis paling takut kalau saudara punya hadirat Tuhan. Anda mau harvest, Anda harus punya hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itu tempat di mana kita itu bisa untuk memperkuat tubuh, jiwa, dan roh. Hadirat Tuhan, saudara, tidak ada satu kuasa bisa masuk di dalam hadirat. Dulu istri saya waktu masih terikat ya dengan Lucifer. Jadi kalau kita beribadah, ya, kalau ibadahnya itu biasa-biasa, saudara, dia lihat orang yang pendeta yang khotbah sini, di belakangnya ada setan. Dia lagi buka firman, tiba-tiba setannya putar Alkitabnya, ya, putar lagi begini. Atau dia lagi salto-salto di belakang. Itu lagi ibadah. Tapi ketika ada dalam satu ibadah yang dimana Tuhan hadir, isi saya itu kabur, gak kuat. Kenapa? Dia bilang, panas. Saya gak bisa. Karena Allah itu api yang menghanguskan. Bagi musuhnya, panas, gak bisa. Lompat dia, lari keluar, gak mampu dia. Bahkan kalau dia berjumpa dengan orang-orang benar, dia gak mampu. Kenapa, saudara? God's presence, kehadiran Tuhan itu menakutkan bagi kuasa-kuasa lain, tapi memberkati orang-orang benar. Amin, saudara. Ya. Kemudian apa, saudara, yang terakhir? Dikatakan sebab di dalam dia kita ada. Artinya apa? Eksis. Dibuat tenar atau populer. Ini yang dunia selalu cari. Apakah tenar populer itu dosa? Saya mau katakan tidak. Firman Tuhan katakan kepada orang-orang percaya, aku akan buat namamu masyhur di mana-mana. Betul tidak, saudara? Kata lainnya, aku buat namamu tenar, populer. Tapi yang betul, saudara, ya, itu tertulis dalam Alkitab. Sama Alkitab saudara dan saya. Ya, firman Tuhan katakan, aku akan buat namamu masyhur, harum, bersinar. Itu yang dicari dunia. Tapi Tuhan memberikan kepada orang yang melakukan firman. Siapakah dia? Dia yang diam di dalam Tuhan, in Christ. Saudara lihat kura-kura. Kura-kura ini, saudara, kalau saya biasa nonton di National Geographic itu, kalau dia lagi diburu sama binatang lain, masuk kepalanya, kakinya di dalam rumahnya. Wah, nanti musuhnya itu keliling-keliling, mau makan nggak bisa-bisa kan? Sampai dia bosan, dia pergi. Jadi kura-kura ini ngintip. Kalau udah pergi musuhnya, dia keluar lagi, dia jalan tinggi. Nanti kalau ada lagi, dia masuk lagi, saudara. Artinya apa? Selama dia ada di bawah naungan yang benar, dia terselamatkan.
Tapi kapan kura-kura itu kebalik, sudah tamatlah riwayatnya, karena dia tidak bisa membalikan diri, pasti mati. Sama dengan saudara dan saya, sama dengan gereja Tuhan. Kalau kita ada di dalam naungan kepak sayapnya, kalau kita ada di bawah naungan atmosfer yang betul, yang benar, kalau kita ada di dalam naungan pengajaran yang benar, saya mau katakan, Anda terselamatkan, Anda terlindungi, Anda terberkati. Tapi ketika kita di luar situ, saudara lihat, ada singa yang mengonggong, yang mencari mangsa, yang dapat ditelan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya mau katakan begini, itulah tanda ya, bagi setiap kita yang ada di dalam Tuhan. Spesifik saudara. Jadi apa yang menjadi tanda bagi setiap kita orang percaya, itu spesifik ada. Jadi saudara jangan pernah berpikir bahwa hadirat Tuhan itu kurang penting. Yang penting saya percaya, ya percaya betul. Tapi atmosfer itu penting. 2-3 orang hadir, Tuhan hadir. Tuhan ajari kita semua tidak egois. Yang penting saya dengan Tuhan aman, terserah dia. Tidak, Tuhan bilang 2-3 orang hadir, Tuhan hadir. Firman Tuhan katakan tidak baik manusia orang seorang diri, harus ada teman pendamping. Artinya kita ini sendiri tidak mampu, tidak bisa, tidak kuat, dan tidak baik kata firman. Makanya Tuhan mau supaya ada unity, ada orang lain. Kita bisa menerima orang lain, dan orang bisa menerima kita. Saudara, seperti itu. Itu yang namanya satu persekutuan yang indah di dalam Tuhan, yang menjadi doa Allah, menjadi doa Yesus sebelum dia naik ke surga. Kiranya mereka satu, seperti engkau dan aku satu. Itu yang menjadi doa saudara. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, hadirat Tuhan ini akan memberikan kepekaan bagi saudara dan saya tentang yang namanya kairos, waktu Tuhan. Tidak ada manusia di kolong langit ini yang bisa mengerti waktu Tuhan, yang bisa mengerti kairos untuk yang namanya harvest, yang mengerti isi hati Tuhan tanpa intimasi dalam hadirat Tuhan. Gak ada. Kalau ada orang katakan bahwa saya peka, saya bisa bernubuat, saya bisa dapat pewahyuan, tapi dia tidak pernah ada dalam hadirat Tuhan, jangan pernah percaya. Itu omong kosong. Karena hadirat Tuhan itu akan melatih engkau untuk Anda peka tentang bagaimana Tuhan bekerja. Seperti itu saudara. Makanya itu yang akan membuat kita kuat. Itu akan membuat saudara dan saya itu akan peka. Ketika engkau berhadapan dengan siapapun, engkau akan tahu dia siapa. Ketika engkau akan berhadapan dengan apapun, Anda akan tahu itu apa. Bulan Desember kemarin ada doa apa namanya 100 hari ya, 100 hari orang meninggal saudara ya, 100 harinya saat lagi ibadah ya, doa situ tiba-tiba saya dapatkan ada beberapa orang sesuatu, dan yang lain saya sudah sampaikan dan itu tepat dan benar. Salah satunya saya dapat sesuatu, tapi orangnya udah pulang. Ya, tapi puji Tuhan orangnya ada di sini, saudara. Ada Patris. Ya, 40 hari kalau nggak salah Patris ya. Waktu itu ya. Saya sampaikan sama tuan rumah. Ada 3 orang saya dapat. Yang satu gini, satu bapak ini. Pastor yang ini udah pulang. Yang 2 ini saya sampaikan, saudara. Kita doa. Tapi saya coba bilang begini. Gak usah takut. Kalau itu Tuhan betul yang dia kerjakan, pasti ketemu. Ketemu di sini. Gak perlu dicari. Saudara, saya mau tekankan begini bagi saudara. Pewahyuan itu Anda gak usah cari. Nubuatan Anda gak usah cari. Karena pewahyuan, nubuatan itu sifatnya itu dirilis, diutus.
bukan undangan. Ini banyak orang konyol percaya kayak begitu. Ayo kita undang pendeta ini supaya dia bisa kasih pewahyuan pesan Tuhan. Bukan begitu. Pewahyuan itu dalam perjanjian lama sifatnya diutus dia. Bukan ada pakai undang-undangan. Gak ada yang begitu. Utus, Tuhan utus. Ya. Karena ketika anak Tuhan ini diutus untuk menyampaikan pesan, ada harga yang dia harus bayar. Itu seperti itu, saudara. Dan kalau itu sifatnya itu revelation, pewahyuan, pasti Tuhan akan atur sedemikian rupa sehingga itu terjadi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itulah hadirat Tuhan. Makanya tadi ngobrol sama Ibu Yenti. Ibu Yenti, hadirat Tuhan penting. Quality bangun. Jangan orientasi sama jumlah manusia yang ada. Nggak usah. Quality dibangun. Itu kekristenan yang sesungguhnya. Ya. Sedikit tapi berkualitas. Sedikit tapi punya impact yang besar. Daripada yang besar bikin pusing. Kecil tapi dampaknya besar. Lampu ini cuma satu, tapi terangnya luas. Lampu ini paling cuma 15 kali 15 cm, tapi terangnya lebih luas berapa meter. Kita mungkin cilik dan kecil seperti biji sesawi, tapi saya mau katakan Anda punya kuasa yang tidak terbatas. Firman Tuhan katakan bahwa Anda akan melakukan jauh lebih besar daripada apa yang kau lakukan. Amin. Mari sama-sama kita berdiri. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tundukkan kepala berdoa. Ambil waktu engkau berdoa. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Katakan hatiku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengerti.
Saudara, kalau Tuhan berfirman, pasti jadi. Kalau Tuhan berfirman, pasti selesai. Amin. Kalau Tuhan berfirman, Anda akan beroleh kekuatan. Amin. Karena firman Tuhan punya kekuatan yang luar biasa. Firman Tuhan punya kasih. Firman Tuhan punya kemampuan yang luar biasa untuk memimpin engkau di dalam segala kebenaran. Ya. Haleluya. Saya minta Patricia bisa maju sini, Patricia. Saya mau berdoa buat Patricia. Tuhan, Kau lihat isi hatiku, Tuhan, Kau lihat isi hatiku, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Ini hati kami, Tuhan. Ini hidup kami, Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau melihat isi hati kami, Tuhan. Engkau melihat isi hati kami. Isi hati. Katakan hatiku. Hatiku mengasihimu, Dalam nama Yesus. hatiku Ibu. mengasihimu, Ya. hatiku ingin mengenalmu,
ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Hatiku mengasihimu. Hatiku Biarlah setiap kami semakin mengerti, semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih buat setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Saatnya Tuhan Yesus kami akan memberikan persembahan kami. Tuhan kuduskan setiap persembahan kami yang akan kami persembahkan